Saya hanya akan memberitahukan 5 dari sekian banyak bukti tentang dongeng yang sudah ada sebelum kelahiran Muhammad, dan dongeng itu diceritakan ulang di dalam Al-Quran. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mencatat informasi yang saya berikan dan buktikan sendiri apakah apa yang saya sampaikan benar atau salah setelah teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, yang pertama adalah kisah Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran surah 18 ayat 83 sampai 91. Tokoh Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Alexander Agung. Alexander Agung adalah seorang raja pagan dari Yunani yang menjajah sampai ke India. Tetapi, kisah Zulkarnain yang pergi ke laut yang berlumpur hitam, tempat matahari terbenam, lalu pergi bertemu dengan orang-orang di tempat matahari terbit, berasal dari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Dongeng Alexander Romance ini dikarang oleh orang pagan Yunani sekitar abad keempat. Yang kedua adalah kisah Sulaiman di dalam Al-Quran surah 34 ayat 12-13. Sulaiman yang dimaksud di situ adalah Raja Salomo dari Israel yang membangun Bait Suci Yerusalem. Tetapi ide kisah Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membuat bangunan berasal dari dongeng yang berjudul The Testament of Solomon. The Testament of Solomon adalah dongeng yang dikarang oleh orang Kristen Yunani pada abad pertama. Kisah ini tidak pernah dianggap sebagai sejarah oleh Yahudi dan Kristen, karena kisah ini memang adalah dongeng. Yang ketiga adalah kisah petidur di dalam Al-Quran surah 18 ayat 9-26. Para petidur itu adalah orang-orang Kristen yang bersembunyi di gua sekitar Efesus untuk menghindari penganiayaan oleh pemerintah Romawi pada abad ketiga, karena pada waktu itu Kristen belum diakui sebagai agama. Mereka adalah tokoh sungguhan dan kejadian itu adalah sejarah. Tetapi kisah mereka bangun dari tidurnya sekian ratus tahun kemudian adalah dongeng yang dikarang oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob sekitar abad kelima. Yang keempat adalah kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran surah 6 ayat 74, surah 19 ayat 42-49, surah 21 ayat 52-71, surah 26 ayat 70-95, surah 29 ayat 16-24, surah 37 ayat 83-98, surah 43 ayat 26, dan surah 60 ayat 4-5. Ibrahim yang dimaksud tentunya adalah Abraham yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kisah ayahnya Ibrahim seorang penyembah berhala dan Ibrahim dilempar ke dalam api berasal dari kumpulan dongeng Yahudi yang disebut Midras. Tepatnya di dalam Genesis Rabah 38.13 yang dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Hia bar Abba sekitar abad keempat. Yang kelima adalah kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30-34, surah 7 ayat 11-18, surah 15 ayat 28-40, surah 17 ayat 61-64, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dan surah 38 ayat 71-85. Kisah ini berasal dari dongeng apokrifa Yahudi yang dikarang sekitar abad pertama. Judulnya adalah The Life of Adam and Eve. Nah, jadi sekarang kita tahu 5 dongeng yang sudah ada sebelum Muhammad lahir dan dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tentunya masih ada dongeng-dongeng karangan manusia lainnya yang juga dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tetapi tidak kita bahas pada video ini. Contohnya, kisah Isa dan Maryam yang ada di dalam Al-Quran surah 3, 5, dan 19. Isa dan Maryam yang dimaksud tentunya adalah Yesus dan ibunya yang bernama Maria. Mereka jelas adalah tokoh sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi kisah kelahiran Maryam dibesarkan oleh Zakaria, diundi, di bawah pohon kurma, sampai Isa berbicara ketika bayi dan menciptakan burung dari tanah liat, berasal dari dongeng-dongeng apokrifa yang ditolak oleh gereja. Di antaranya, The Infancy Gospel of James dan The Infancy Gospel of Thomas yang dikarang sekitar abad kedua. Sedangkan, ide bahwa orang lain yang disalibkan menggantikan Yesus berasal dari dongeng apokrifa Gnostik yang berjudul The Second Treatise of the Great Set yang dikarang oleh bidat Gnostik sekitar abad ketiga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.